Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini doa dan harapan saya untuk saudara semua dalam keadaan yang penuh sukacita dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Harapan yang Tidak Pernah Pudar. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami menghampiri hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena meskipun dunia seringkali diliputi dengan ketidakpastian dan penuh keputusasaan, namun Engkau adalah sumber harapan kami yang tidak pernah pudar. Bimbinglah kami melalui renungan ini, bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami selalu berpegang pada kebenaran janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kehidupan seringkali menghadapkan kita pada badai kehidupan yang tiba-tiba datang. Ada tantangan, ada persoalan, dan semua itu menguji akan iman kita. Namun melalui renungan ini, kita diajak untuk kembali berfokus pada Allah sebagai satu-satunya sumber pengharapan yang sejati. Kita akan menggali kebenaran janji-janji Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kedamaian, dan juga keberanian untuk melangkah maju, bahkan di saat tergelap sekalipun, seolah-olah ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman. Semoga setiap perenungan yang kita dengarkan akan membawa Anda untuk semakin dekat kepada Tuhan dan mengingatkan Anda bahwa di dalam Kristus selalu ada harapan yang kokoh, yang teguh, dan tidak akan pernah pudar. Mari kita baca Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, pernahkah Anda merasa pada titik terendah dalam hidup Anda, di mana sepertinya tidak ada jalan keluar ketika Anda menghadapi masalah yang berat, dan semua itu seolah-olah Anda rasakan semua adalah penuh kegelapan, penuh keputusasaan, dan Anda merasa tidak berdaya. Mungkin saat itu Anda sedang menghadapi masalah soal keuangan yang tidak kunjung usai, atau soal sakit penyakit yang sepertinya tidak pernah bisa tersembuhkan, atau ada perasaan kesedihan yang begitu mendalam karena Anda ditinggalkan oleh orang yang sangat Anda kasihi. Dalam momen-momen yang seperti itulah, harapan seolah menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk bisa kita gapai. Kita seolah merasa tersendirian, terjebak dalam ruangan yang semuanya serba tertutup, seolah-olah tidak ada ujung cahaya pada ujung lorong yang bisa kita lihat. Namun di tengah-tengah pergumulan hidup yang terasa berat itu, kita ini memiliki sesuatu pegangan hidup yang kokoh, sumber harapan yang tidak pernah pudar, yaitu Allah Bapa Sang Pencipta. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma
menyampaikan suatu doa yang sangat menguatkan bagi kita. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat ini bukan sekedar susunan kata-kata yang membentuk kalimat yang indah, melainkan suatu janji dan juga fondasi bagi iman kita yang memberikan suatu kekuatan yang luar biasa di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Ada beberapa hal yang bisa menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, Allah adalah sumber harapan yang sejati. Frasa yang tertulis, Allah, sumber pengharapan. Ayat ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ini adalah titik yang sangat penting yang seringkali kita lupakan. Ketika kita mencari harapan, kita cenderung mencarinya pada hal-hal duniawi yang fana ini. Soal kekayaan, soal karir dan juga kesuksesan, atau soal hubungan kita dengan banyak orang, atau bahkan juga tentang soal kesehatan fisik kita. Namun semua itu bisa hilang dalam sekejap. Kekayaan itu bisa lenyap. Karir seseorang tiba-tiba bisa menjadi hancur. Dan hubungan kita dengan sesama kita, karena peristiwa hal yang tidak kita inginkan, hubungan itu bisa retak. Dan kesehatan seseorang tiba-tiba bisa menurun. Harapan yang kita bangun di atas fondasi hal-hal dunia yang rapuh ini, pada akhirnya akan bisa menjadi pudar. Sebaliknya, harapan yang datangnya dari Allah Bapa kita adalah harapan yang tidak pernah pudar. Mengapa demikian? Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Janjinya adalah ya dan amin. Karakternya itu adalah karakter yang penuh kasih sayang, penuh kesetiaan. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita ini sebenarnya sedang membangun sesuatu di atas fondasi yang tidak pernah tergoyahkan. Suatu bangunan kehidupan yang sangat kokoh. Harapan ini bukanlah sekedar optimisme yang buta, yang mengatakan bahwa semuanya itu akan baik-baik saja, tanpa ada dasar yang jelas. Ini adalah kekayaan atau keyakinan yang sangat teguh bahwa Allah itu memegang kendali, bahwa Tuhan itu memiliki suatu rencana yang baik, dan bahwa pada akhirnya Tuhan akan membawa kita melewati semua badai kehidupan, dan kita akan bersama dengan Tuhan di tempat yang penuh sukacita tanpa ada air mata. Yang kedua, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Frasa yang berkata, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Selanjutnya, Rasul Paulus berdoa agar kita ini dipenuhi dengan segala sukacita dan juga damai sejahtera dalam iman kita. Perhatikan, sukacita dan damai sejahtera ini tidak datang dalam keadaan atau situasi yang ideal. Mereka, damai sejahtera dan sukacita ini datang dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Artinya, kita dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera meskipun keadaan kita di sekitar kita sedang kacau balau atau kita sedang dilanda badai kehidupan. Tetapi di dalam Kristus
kita tetap bisa bersukacita dan merasakan damai sejahtera. Sukacita yang dimaksud ini bukanlah kegembiraan yang sifatnya hanya sementara, melainkan suatu sukacita yang sangat mendalam dan itu abadi, berakar pada pengetahuan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah Bapa kita. Damai sejahtera yang Paulus sebutkan adalah suatu salom dalam bahasa Ibrani yang berarti damai yang menyeluruh. Bukan hanya soal bahwa hidup tanpa ada konflik, tetapi juga tentang kesejahteraan, tentang keutuhan, dan tentang kesempurnaan. Damai sejahtera ini adalah ketenangan batin yang sesungguhnya yang hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus. Di tengah kekhawatiran dan kegelisahan hidup di dunia ini, kita dapat menemukan suatu kedamaian yang melampaui segala pengertian kita. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidup kita, mengikat hati kita kepada Tuhan dan memberikan kita suatu kekuatan untuk dapat menghadapi segala persoalan, segala tantangan di dunia ini. Yang ketiga, berlimpah dalam pengharapan oleh Roh Kudus. Frasa yang berkata, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puncak dari doa Rasul Paulus adalah agar kita berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa pengharapan kita bukanlah karena usaha kita sendiri. Kita tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk merasa dapat berharap. Sebaliknya, Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kita untuk menumbuhkan dan melimpahkan pengharapan itu sendiri. Roh Kudus adalah penolong yang telah Yesus janjikan bagi kita umat percaya. Roh Kudus adalah meterai yang menjamin bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan Roh Kudus adalah kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang sama juga tinggal di dalam kita. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus akan membuka mata hati kita untuk kita dapat melihat akan kebaikan Allah di tengah badai penderitaan yang mungkin sedang kita jalani. Roh Kudus akan memberikan kita suatu keberanian untuk kita terus melangkah maju. Bahkan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, Roh Kudus akan memberikan kita suatu pengharapan yang baru setiap pagi, seperti halnya mana yang diberikan kepada bangsa Israel saat mereka mengembara di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda merasa harapan hidup Anda mulai pudar, kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang kita baca tadi. Ingatlah bahwa Allah adalah sumber pengharapan yang sejati bagi kita semua. Mintalah kepada Tuhan agar Anda itu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Dan percayalah, Roh Kudus akan melimpahkan pengharapan yang tidak pernah pudar. Hal itu ada di dalam hati Anda. Ini bukan sekedar janji kosong, tetapi sesungguhnya kebenaran ilahi yang telah teruji sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pegang teguh janjinya, dan Anda akan menemukan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, cahaya harapan dari Kristus akan terus bersinar
dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, sumber pengharapan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Firman-Mu dalam renungan hari ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya sumber sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Di tengah badai dan tantangan hidup yang sering kami menguji akan iman kami bersyukur karena pengharapan kami tidak bergantung pada keadaan dunia, melainkan sesungguhnya bergantung pada janji-Mu yang kekal. Kami mohon ya Tuhan, penuhi hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Engkau saja. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat terus berpegang pada pengharapan yang tidak akan pernah pudar. Tolonglah kami untuk dapat melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk kami dapat menyaksikan kuasa dan kesetiaan-Mu. Biarkanlah hidup kami menjadi kesaksian yang nyata bahwa hanya di dalam Engkau kami menemukan harapan yang berlimpah. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari hadirat Engkau melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu soal keuangan, soal pendidikan, soal studi, soal hutang piutang, soal pekerjaan, dan juga kerinduannya untuk memiliki jodoh atau juga memiliki anak atas buah perkawinan mereka. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan soal keuangan, soal penyelesaian setiap persoalan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua.
Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.